Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 12 Agustus 2022 bersama saya Arkan. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Pasuruan. Ada Yuli Sulistiorini membawa berita tingkatkan geliat wisata Bromo, Pemkab Pasuruan latih supir jeep. Untuk meningkatkan kualitas pengemudi para supir jeep di kawasan Gunung Bromo, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar pelatihan. Pelatihan digelar di Hotel Royal Senior Prigen, Rabu siang, dan dibuka secara langsung Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Ekawara Brehaspati bilang, 40 supir jeep diundang untuk mengikuti pelatihan atau coaching clinic. Jumlah itu masih 10% dari total supir jeep di Tosari yang menggantungkan hidupnya dari para wisatawan yang berwisata di Gunung Bromo. Selama pelatihan, para supir jeep diberikan banyak materi, terutama tentang cara mengoperasikan kendaraan dengan sistem penggerak 4 roda. Kata Eka, dengan begitu maka setiap pengendara mempunyai bekal mengendarai mobil jeep sesuai standar. Nanti akan ada teori bagaimana mengendari yang baik, driver, jadi diajari bagaimana keselamatan dari kendaraan itu, cara mengemudinya, kita jalan bagaimana, kalau kondisi begini bagaimana, sebagainya. Intinya sebagaimana harapan Pak Bupati maupun juga dari legislatif untuk di pariwisata menginginkan pelayanan wisatawan di sana dari segi pelayanan kendaraan itu bagus. Sementara itu, Gus Irsyad menegaskan pelatihan ini digagas untuk mendukung Bromo sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Indonesia. Gus Irsyad berharap dengan selesainya pelatihan, para supir jeep akan langsung menerima sertifikat, sehingga mereka juga semakin percaya diri. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Selanjutnya kita bergeser ke Sampang. Ada Hoirunisa dari Suara Sampang. Sudah siap mengabarkan, meriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77, Wakil Bupati Sampang lepas 199 regu peserta Lomba Gerak Jalan tingkat SD sederajat. Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat melepas peserta gerak jalan antar pelajar tingkat SDMI dalam rangka menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di depan Pendopo Trunojoyo. Pantauan di lapangan, peserta gerak jalan terdiri dari 199 regu yang akan memperebutkan juara dari kategori sekolah perkotaan, pinggiran, dan pedesaan. Wakil Bupati Sampang menyampaikan bahwa adanya lomba gerak jalan terlepas dari situasi pandemi COVID-19 yang melandai setelah 2 tahun tidak digelar. Pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap antusias seluruh peserta yang mengikuti gerak jalan, yang juga diharapkan para pelajar menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan menghormati jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya berpesan kepada tim juri untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas. Adapun rute yang dilalui peserta gerak jalan bergerak dari depan Pendopo Trunojoyo, melewati Jalan Jamaluddin, kemudian ke arah Jalan Samsul Arifin dan Jalan Trunojoyo. Setelah itu melalui Jalan Kiai Haji Hasim Asyari dan Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, dengan finish kembali di depan Asrama Kodim atau Jalan Wijaya Kusuma. Hoirunisa, Suara Sampang. Reina Nevada dari LPPL Suara Gresik menginformasikan, ikuti verifikasi online Proklim, Kelurahan Sukorame menampilkan berbagai macam inovasi. Seruan target terbentuknya 20.000 kampung iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara antusias diikuti oleh Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Hal tersebut terlihat saat Kelurahan Sukorame mengikuti verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim secara virtual pada Rabu 10 Agustus 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan Kelurahan Sukorame, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, serta masyarakat Kelurahan Sukorame yang antusias dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ini, Kelurahan Sukorame menampilkan berbagai macam inovasi seperti buah markisa yang diolah menjadi minuman kemasan, kerajinan hasil daur ulang plastik, instalasi pengolahan air limbah, kompos, serta pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman hidroponik dan juga budidaya ikan. Kegiatan verifikasi ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang telah dikirimkan oleh pengusul kampung iklim tersebut. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Reina Nevada, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kemudian ada Dewanta Pramayuga dari Suara Kota Probolinggo membawa berita peringati 10 Muharram, tim penggerak PKK santuni 200 anak yatim.
Memperingati 10 Muharram 1444 Hijriah, tim penggerak PKK Kota Probolinggo bersinergi dengan Basnas setempat menggelar santunan anak yatim di Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo Senin 8 Agustus sore. Kehadiran 200 anak yatim disambut sukacita oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi dan Sekretaris Daerah Kota Dr. Gigi Nini Irawibawati. Ia juga mengucap syukur karena di seluruh wilayah Kota Probolinggo, baik di masing-masing kelurahan, musola dan masjid melaksanakan kegiatan santunan bagi anak yatim. Orang nomor 1 di Kota Mangga ini berpesan agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan di bulan Muharram saja. Ia menganjurkan agar masyarakat menyisihkan sedikit rezeki yang dimiliki untuk membantu anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Wali Kota Habib Hadi mengapresiasi tim penggerak PKK Kota Probolinggo yang memiliki kegiatan sosial luar biasa dan melibatkan Basnas sehingga bisa berbagi kebahagiaan untuk anak-anak yatim. Dewanta Pramayuga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung telah siap menginformasikan odong-odong di Tulungagung hanya boleh beroperasi di tempat wisata. Semua jenis odong-odong atau kereta kelinci di Tulungagung dilarang beroperasi di jalanan umum karena spesifikasinya masih minim standar keselamatan. Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Rahandi Gusti Pradana mengatakan, pelarangan odong-odong atau kereta kelinci ini guna mencegah resiko kecelakaan yang bisa menyebabkan korban jiwa bagi penggunanya maupun pengendara lain. Namun jika sarana angkutan wisata untuk keluarga beroperasi di kawasan wisata, pihaknya masih memperbolehkan. Oleh karena itu, pemilik odong-odong akan dikumpulkan dan diberi pengarahan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Galih bakal berkomunikasi dengan pihak Satlantas. Ia mengaku ada beberapa odong-odong yang sudah keluar jalur yang semestinya ada di lokasi wisata, kini bebas berseliweran di jalanan umum. Galih juga mengatakan keamanan odong-odong ini hanya diperbolehkan di tempat wisata, bukan di jalan umum. Kalau di jalan umum jelas berbahaya. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita pindah ke Kabupaten Blitar. Alfi Lutfi, Persada FM membawa berita. Pemkab Ngawi minta petani tanam palawija dan tembakau saat musim kemarau. Bupati Blitar Rini Sarifah meluncing keberangkatan perdana produk UMKM ke Indomaret Group di Playground Barat Alun-Alun Kanigoro, Jumat 5 Agustus 2022. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah petinggi di lingkungan Pemkab Blitar. Menurut Bupati, jumlah UMKM di Kabupaten Blitar cukup banyak. Sesuai dengan data masuk mencapai 31.000 orang. Jika kesempatan ini tidak dikembangkan dengan baik, maka akan terbuang sia-sia. Untuk itu, pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada mereka terkait tata cara pengembangan sektor UMKM. Dan terbukti, pada momentum Hari Jadi Blitar dapat memberangkatkan sejumlah produk UMKM ke Indomaret Group wilayah Blitar. Ia berharap semua pihak baik pelaku UMKM, koperasi, maupun perangkat daerah terkait bisa memanfaatkan secara serius dan optimal. Bupati menambahkan, dengan terjalinnya kemitraan seperti ini, diharapkan dapat membantu dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Alfi Lutfi, Persada FM Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke Ngawi. Ada Anjani dari Suara Ngawi yang sudah siap melaporkan. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi membuka posko pengaduan THR. Pemerintah Kabupaten Ngawi meminta petani di wilayah Kabupaten Ngawi untuk menanam palawija dan tembakau pada musim tanam kemarau yang berlangsung pada Agustus ini, guna menghindari kerugian akibat gagal panen. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan petani harus bijak dalam menghadapi permasalahan air pada musim kemarau untuk mengairi lahan pertaniannya. Ia meminta petani yang tidak memiliki sumur pompa dalam untuk beralih ke tanaman kuat panas seperti palawija dan tembakau. Himbauan untuk menanam palawija atau tembakau tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian besar yang rawan dihadapi petani akibat minimnya pasokan air irigasi. Ia mengatakan komoditas palawija dan tembakau dinilai tidak kalah menguntungkan dan padi sehingga dari padi sehingga pas untuk dibudidayakan petani yang menjadi langganan kesulitan air saat musim kemarau antara lain di wilayah Ngawi Timur seperti Kecamatan Karangjati, Padas, Mangkur, dan Beringin. Petani di daerah tersebut kebanyakan beralih menanam palawija dan tembakau guna menghindari puso akibat kurang air irigasi. Anjani, Suara Ngawi.
Kemudian dari Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, telah siap menginformasikan military tourism dongkrak perekonomian masyarakat. Latihan tempur yang digelar oleh Komando Operasi Udara 2 TNI Angkatan Udara berhasil memikat antusias masyarakat. 400-an masyarakat berbondong-bondong menyaksikan kehebatan militer Indonesia yang bertajuk Sikatan Daya 2022 di Air Weapon Range AWR Pandanwangi Rabu siang. Thoriqul Haq Bupati Lumajang usai menyaksikan kegiatan tersebut menyampaikan bahwa AWR Pandanwangi memang menjadi lokasi berbagai latihan tempur TNI baik TNI AD maupun TNI Angkatan Udara secara berkala. Oleh karena itu, Bupati mengangkat konsep military tourism sebagai alternatif baru bagi wisatawan untuk menyaksikan latihan tempur militer Indonesia secara langsung. Untuk menunjang konsep tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa pada tahun ini, infrastruktur pendukung akan dibangun di AWR Pandanwangi berupa urusan teknis non-tempur seperti pembangunan tribun permanen dan barier pengaman untuk penonton. Dari ramainya antusias masyarakat yang menyaksikan latihan tempur ini tentu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Arkan Bima, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.